Teman-teman masih ingat nggak tai lalat yang bisa jadi bahaya? Kasusnya yang sangat viral kemarin. Jadi setiap orang tuh pasti punya tai lalat ya, entah dimanapun. Tapi untuk melihat dia tai lalat itu bahaya atau tidak, gimana ya caranya? Tai lalat memang terkadang membuat seorang tampil lebih cantik. Tapi ada juga yang menurut keberuntungan ya, kalau yang di sebelah sini tuh nggak hoki katanya gitu, dan mereka berusaha menghilangkan. Nah, sebenarnya aman nggak sih menghilangkan tai lalat itu? Jadi tai lalat tuh biasanya bahasa ilmiahnya nevus ya. Terus kemudian untuk menjadi ganas, dia itu namanya melanoma. Secara bahasa, melanoma itu berasal dari bahasa Yunani ya. Melas itu artinya gelap, kemudian oma artinya tumor. Melanoma adalah tumor ganas kulit yang berasal dari sel melanosit yang berupa gambaran kehitaman pada permukaan kulit. Penyebab melanoma ada beberapa macam. Yang pertama adalah sinar UV atau sinar matahari. Makanya pakai tabir surya ya. Jenis kulit yang paling sering terkena melanoma atau kanker kulit itu biasanya jenis kulit yang terang warnanya, yaitu 1 dan 2. Kalau yang gelap bisa, tapi agak jarang menurut penelitian. Nevus adalah tumor jinak dari sel melanosit yang mulai muncul di masa kecil dan berlanjut pada dewasa. Nevus merupakan faktor resiko terkuat untuk melanoma. Nevus ini tai lalat tadi. Genetik juga berpengaruh terhadap penyebab melanoma. Ini perlu diingat ya. Melanoma maligna menyumbang 1-2% dari semua kematian akibat kanker. Sekarang kapan sih kita perlu waspada kalau tai lalat kita itu bisa berpotensi menjadi ganas atau enggak? Ada A, B, C, D, E ya. A adalah asimetri atau tidak simetris. B adalah border irregularity, artinya tepinya itu tidak merata. Jadi kalau misalnya kan kalau ada tai lalat itu kan biasa bundar gitu, tapi ini tipenya tidak merata gitu. Nah, itu kita mulai curiga nih. C adalah color variation. Jadi warnanya itu beraneka ragam. Jadi pada satu nevus atau satu tai lalat tuh warnanya nggak cuma hitam gitu, ada yang agak coklat, terus kemudian ada yang campuran abu-abu. Nah, itu namanya color variation. D adalah diameter. Kalau sudah lebih dari 6 mm, hati-hati ya. Dan E adalah evolution, yaitu pembesaran pada lesi tersebut. Nah, itu biasanya yang tahu dia sendiri atau keluarganya. Loh, kok tai lalatmu kok tambah besar ya? Cepat gitu. Jadi dia berapa bulan gitu udah semakin besar gitu ya. Itu kita harus waspada. Dan juga tambahannya misalnya nih tai lalat kita ada gampang berdarah, kemudian luka, nyeri, dan bernanah. Nah, itu juga kita perlu untuk hati-hati. Jadi kalau kamu punya tai lalat yang seperti tadi, yang punya ciri-ciri tadi A, B, C, D, E, segera ke dokter. Karena dokter yang tahu ya, dia harus memutuskan kamu harus apa. Misalnya nanti harus diambil dulu biopsi untuk melihat keganasan atau tidak, atau nanti disuruh pemeriksaan apa. Nah, itu dokter yang tahu. Jadi jangan bertindak sendiri. Kita membahas sedikit cara pencegahannya ya untuk melanoma ini tadi. Yang pertama jelas karena penyebabnya sinar matahari, kita harus pakai tabir surya. Seperti yang kita ketahui, tabir surya ya yang 30 SPF, kemudian di-apply atau diulang setiap 3-4 jam sekali. Untuk yang mempunyai keturunan atau faktor genetik kan dia berarti kan kuat ya. Kita harus periksa 6 bulan sekali. Jadi tidak semua tai lalat itu berbahaya ya. Ada juga yang cantik-cantik atau bintang film yang punya tai lalat seperti Nagita Slavina atau Isyana Saraswati mungkin. Dan jangan lupa yang terakhir, kalau mempunyai tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi, segera periksa ke dokter. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel saya ya. Kalau ada yang mau tanya tentang kesehatan kulit, boleh di kolom komentar. Kulit Sehat with Dokter.